Dan belakangan ini terkait dengan satu nama, Pak. Juliana Marins. Oh iya. Ini adalah seorang turis mancanegara yang ingin menikmati pendakian di Gunung Rinjani dengan harapan nikmati keindahan, malah tamu ini berakhir tragis, Pak. Iya. Ada anggapan bahwa negara kita dalam tanda kutip ya, Pak, ya, tidak mampu ataupun gagal melakukan upaya penyelamatan diri terhadap Juliana, Pak. Secara umum, Pak, bagaimana Pak Kabasarnas melihat pandangan itu? Iya, terima kasih Mas Abraham. Jadi saya atas nama pemerintah pasti yang pertama turut prihatin atas musibah yang terjadi. Pasti kita semuanya juga tidak kepingin ada musibah sampai merenggut nyawa. Apakah benar bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur dalam penanganan? Saya pastikan saya atas nama negara melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan. Karena memang Badan SAR nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang nomor 29 tahun 2014, tugas Basarnas memang penanganan kedaruratan yang diakibatkan bisa itu bencana, kecelakaan, bahkan faktor atau kejadian yang membahayakan manusia itu sendiri. Oke, Bapak mengatakan bahwa SOP-nya sudah dijalankan. Iya. SOP seperti apa yang sudah dijalankan, Pak? Jelaskan kepada kami. Oke, saya ingin sampaikan bahwa yang pertama, saya ingin cerita secara umum dulu. Kalau kita bicara masalah luas wilayah negara Indonesia, hampir 8 juta kilometer persegi. Dengan luas wilayah darat hampir 2 juta dan selebihnya adalah wilayah laut. Badan SAR nasional ini sebenarnya memiliki pelaksana tugas, yaitu 43 kantor SAR yang tersebar di seluruh Indonesia. Ditambah lagi ada 91 pos SAR dan 68 unit SAR. Artinya kalau dihadapkan dengan luas wilayah dan potensi ancaman yang dihadapi, pasti Badan SAR nasional ini masih jauh untuk mampu mengcover secara keseluruhan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terus bagaimana kita bisa mengcover seluruh wilayah, bahwa Badan SAR nasional memiliki potensi-potensi SAR yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu bisa mulai dari institusi yang resmi, ada TNI, ada Polri, bahkan ada lembaga-lembaga yang lain, bahkan ada semacam organisasi-organisasi yang baik itu secara mandiri, ada juga yang mungkin terkoordinir untuk membentuk potensi-potensi SAR. Terkait dengan Taman Nasional Gunung Rinjani, bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dalam menyelenggarakan bahwa Taman Nasional itu bisa digunakan untuk berkegiatan, baik itu masyarakat Indonesia sendiri, termasuk juga mungkin teman-teman dari luar negeri yang hobi terhadap kegiatan hiking tersebut. Sebenarnya tentunya Taman Nasional ini juga sudah memiliki prosedur yang dilaksanakan. Artinya bahwa terkait dengan misi yang dilaksanakan oleh wisatawan untuk melaksanakan kegiatan itu, tentunya sudah diawali mulai dari mereka mendaftar, kemudian mungkin pengecekan, kemudian juga dilaksanakan briefing, sampai akhirnya dalam tim ini kan sudah menjadi satu tim, ada pemandu, bahkan mungkin ada porter, kan begitu. Nah, pada saat begitu ada kejadian pun, tentunya dari potensi SAR yang ada, yang mendengar langsung informasi tersebut, sudah melakukan tindakan. Nah, pada saat tindakan ini dilakukan, baru setelah itu mungkin pada saat melihat, oh ini perlu dilaporkan. Makanya sebenarnya ada call center untuk melaporkan tindakan kedaruratan itu. Sebenarnya kita memiliki call center 115. Karena posisi kantor SAR kita tidak tersebar di semua titik wilayah Indonesia. Yang saya bilang tadi bahwa wilayah Indonesia kita memiliki 43 kantor SAR. Nah, jadi posisi kantor SAR kita memang tidak ada di Taman Nasional. Taman Nasional. Nah, yang paling dekat di mana titik SAR-nya, Pak? Nah, jadi kita memiliki
kantor SAR itu dari Taman Nasional Gunung Rinjani ini kira-kira jangkauannya di 2,5 jam. Berapa jauh berarti Pak kira-kira Pak? Kira-kira di 80-an kilometer dengan perjalanan yang sebenarnya kita tahu kalau menuju ke tempat ketinggian pasti tidak lurus, tidak seperti jalan tol, dan itu memakan waktu kira-kira 2,5 jam. Nah, kemudian juga dari Taman Nasional artinya pos awal dengan kondisi korban. Ini kalau perjalanan darat itu bisa 8 jam lebih. Sehingga apa yang kita lakukan sebenarnya kita kan menggunakan golden time kalau misalkan prosedur penanganan kedaruratan. Jadi kapan informasi itu diterima dan saat itu sekian menit, bahkan saya pastikan kira-kira tidak lebih dari 20 menit tim SAR pertama itu sudah diberangkatkan. Oh, ini active file itu ya Pak ya? Iya, sehingga disitulah kita butuh waktu menuju ke lokasi. Bahkan pada saat itu dengan komunikasi yang dilaksanakan langsung disusul tim kedua, langsung disusul tim ketiga. Jatuhnya korban dari puncak ketinggian ini ke dalam, ini setelah diketemukan korban di 600 meter. Kedalaman ini bukan kedalaman seperti daratan. Iya. Peristiwa itu terjadi diperkirakan dini hari tanggal 21. Iya. Kemudian masuk laporan dan direspon kalau nggak salah itu jam 9 ya Pak ya? 9 pagi. Iya. Ya, berselang waktu di antara tanggal 21 hingga tanggal 22, ramai video yang menunjukkan Juliana Marins ini masih hidup Pak. Iya. Publik berharap bahwa upaya terbaik dilakukan, siapapun tentu. Apalagi ini dalam sorotan dunia misalnya, utamanya netizen dari Brazil. Mereka tentu berharap Juliana bisa diselamatkan. Standar mereka tentu adalah apa yang ada di negara mereka dan bagaimana itu bisa dilakukan supaya bisa menyelamatkan Juliana. Kira-kira begitu Pak? Iya, betul. Masalahnya di mana Pak? Sampai pada akhirnya ketika video itu tersebar dan kita menyaksikannya, sampai pada akhirnya ditemukan Juliana sudah tidak bernyawa, bahkan jauh lagi di bawah di kedalaman 600 meter. Untuk menjawab anggapan bahwa apakah kemudian betul negara kita tidak cakap, apakah memang tidak bisa menyelamatkan pada saat itu juga? Kira-kira begitu Pak? Saya ingin sampaikan bahwa sesuai informasi bahwa kejadian diperkirakan jam 4 pagi. Pada saat yang bersangkutan jatuh, informasi diperkirakan, kan begitu? Betul. Informasi diperkirakan di kedalaman 150 meter. Itu pertama. Kemudian kita bisa berandai-andai bahwa kira-kira jam 4 pagi itu kondisinya masih seperti apa. Sehingga itu pun menimbulkan atau membuat tim ini juga tidak langsung bisa melihat, tidak langsung bisa memberikan pertolongan. Sehingga yang bisa dilakukan adalah memberikan informasi kepada pos dan tim yang akan melaksanakan pertolongan ini baru proses datang, kan begitu. Justru yang menjadi pertanyaan kita, pada saat ada katakanlah tadi Video yang dari drone itu ya Pak ya? Nah, sekarang yang kita pertanyakan, saya ingin bertanya, pada saat yang membuat video itu kalau memiliki rasa tanggung jawab kemanusiaan, mestinya pada saat dia mengambil gambar, dia akan keep in touch kepada korban ini. Tapi kenyataannya video disebar kemana-mana, tapi beliaunya tidak tahu posisinya di mana. Dan kalau misalkan punya jiwa kemanusiaan, mestinya dia akan menunggu sampai ini loh, misalkan ini korban, kan gitu. Dan kalau dilihat dari kondisi medan, bahwa kecuraman dari jurang ini kan sebenarnya mungkin bisa dikonfirmasi. Sehingga pada saat misalkan korban saat itu misalkan masih bisa minta tolong, sangat mungkin. Tapi kita juga tidak tahu apa yang digerakkan, apa yang dilakukan oleh korban. Sehingga sampai akhirnya tim istilahnya potensi SAR yang datang ke lokasi yang dari lingkungan di Taman Nasional ini sendiri tidak bisa menemukan. Kemudian sampai akhirnya pada saat tim SAR datang, tim SAR nasional maksudnya, itu kan sudah jam 19.30-an.
saat itu memungkinkan untuk beroperasi sampai jam 11 malam. Artinya dengan kondisi yang sangat terbatas. Posisi curamnya jurang seperti itu dan juga kita memang memiliki drone thermal. Pada saat kita melaksanakan observasi di kedalaman itu, pada saat tidak menemukan apapun, kan nggak mungkin juga kita memaksakan. Karena sebenarnya kita tidak pernah menyangka bahwa korban itu berada di kedalaman 600. Itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Andai saja di situ misalkan cuaca tidak bersahabat, tim SAR juga terancam. Bisa terjadi hipotermia. Kemudian kalau sampai misalkan ada yang mungkin angin yang agak ekstrim, bisa saja bahwa tim SAR itu juga akan mengalami kondisi yang mungkin juga sangat membahayakan. Jadi itu sehingga kegiatan dihentikan jam 11 malam itu dan dilanjutkan besok paginya. Kita sih meyakini Pak bahwa sungguhnya tim SAR sudah melakukan upaya yang optimal, upaya terbaik mereka. Karena yang kita lihat adalah upaya penyelamatan dengan lifting ya Pak ya. Iya. Dengan menggunakan tali itu Pak. Iya. Mewakili pertanyaan publik Pak, mengapa tidak diturunkan segera chopper atau helikopter untuk mengevakuasi Juliana? Apa kendalanya? Kalaupun memang chopper tidak bisa diturunkan ke sana, apakah tidak bisa diberikan bantuan, entah itu minuman, entah itu makanan, dan sebagainya begitu Pak? Saya pernah menyampaikan bahwa untuk mempercepat proses evakuasi, alternatif pertama adalah kita mengerahkan pesawat. Yang pertama pesawat dari Badan SAR Nasional, kita geser dari Bogor. Kemudian 2 pesawat itu sudah kita standby-kan. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa Ini pesawat, bukan helikopter ya Pak? pesawat helikopter. Jadi helikopter yang kita standby-kan, sebenarnya alternatif pertama adalah 2 pesawat ini melaksanakan mission untuk evakuasi sesegera mungkin. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa bukan berarti pesawat ini tanpa keterbatasan. Bahwa pesawat itu bisa dioperasikan, ada keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya kalau bisa dia operasikan, dia akan dengan cepat, kan begitu. Tapi pada saat keterbatasan bahwa pesawat itu sangat tergantung dari kondisi, mungkin kondisi medan, yang kedua kondisi cuaca itu, dan juga ada maksimum performance yang bisa dia lakukan atau yang tidak bisa dia lakukan. Gambarkan kepada kami Pak kondisi di Rinjani saat itu Pak, sehingga pada akhirnya helikopter yang sudah disiagakan tidak diturunkan. Iya. Jadi yang pertama, pada saat korban itu berada di kedalaman 600 meter, secara visual pesawat pagi kita sudah terbangkan, ternyata secara visual tidak bisa terlihat. Itu yang pertama. Tidak akan mungkin pesawat itu akan masuk di kabut karena itu memang restricted. Artinya tidak diizinkan seorang penerbang menerbangkan pesawat dalam kondisi blind spot. Itu sama aja dengan Bertaruh nyawa. Iya, jelas. Karena yang pada saat masuk di kabut, siapa yang tahu tebingnya, misalkan seperti itu. Sehingga pesawat hanya berputar-putar di atas dan melaporkan kondisi tidak memungkinkan untuk masuk. Sehingga alternatif kedua, mungkin nanti kalau cuaca bagus, pesawat akan kembali lagi untuk melaksanakan evakuasi. Artinya, sambil pesawat ini kembali, keputusan yang dilakukan oleh tim SAR bahwa yang sangat memungkinkan pada saat itu adalah lifting. Artinya tidak mungkin korban sudah ditemukan, dari cuaca memang juga nggak memungkinkan untuk pesawat, terus semuanya menunggu, kan nggak mungkin. Sehingga itu yang dilakukan. Namun untuk lifting dari kedalaman 600 bukan sesuatu yang mudah. Hampir setiap 200 meter itu perlu ada angkor-angkor lagi. Nah, sehingga untuk mengangkat korban, untuk di 200 meter itu membutuhkan waktu kira-kira di 2,5 jam. Sambil menunggu cuaca, dan memang pada saat atau hari itu ternyata cuaca juga tidak bersahabat. Nah, kemudian
Sehingga waktu itu pada pukul 13.00 alhamdulillah ternyata lifting itu bisa lebih cepat dari yang diperkirakan. Kemudian pada saat itu juga akhirnya keputusan adalah ditandu korban sambil menyusuri jalan menuju ke pos Pelawangan itu. Dan pada saat itu juga ternyata pesawat juga tidak memungkinkan untuk diterbangkan karena kondisi cuaca di atas jam 1 itu secara umum Gunung Rinjani juga sudah tertutup. Tapi saya pastikan bahwa proses evakuasi tidak agam pribadi. Kalau terjadi Yuliana berikutnya akan kondisinya sama. Saya rasa